Apa sih itu konsep rasionalitas? Rasionalitas ekonomi manusia disebut sebagai rasional kepuasan untuk konsumen dan keuntungan untuk produsen. Dalam ekonomi, seorang pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen, akan selalu berusaha untuk memaksimalkan maslahah. Rasionalitas memiliki arti dan maksud berbeda pada setiap orang, di mana seseorang membuat keputusan sendiri berdasarkan pada rasional masing-masing. Dalam teori ekonomi modern, pelaku ekonomi dapat diratakan rasional apabila keputusan yang diambil berdasarkan sikap dan secara konsisten dan lebih mengutamakan hal yang lebih penting daripada sekedar keinginan serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam literatur ekonomi modern, seorang pelaku ekonomi diasumsikan rasional berdasarkan yang pertama, setiap orang harus mampu mengambil suatu keputusan atas sesuatu hal yang paling diinginkan atau most preferred, sampai yang tidak diinginkan, less preferred. Yang kedua, keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan tradisi, nilai, dan mempunyai argumentasi yang jelas dan lugas. Dan yang terakhir, setiap keputusan yang diambil oleh individu ini harus menuju kepada pengkualifikasian keputusan akhir. Selanjutnya, rasionalitas dalam perspektif Islam. Rasionalitas dalam pandangan ekonomi konvensional sangat berbeda dengan ekonomi Islam. Pandangan ekonomi konvensional menganggap manusia dikatakan rasional ketika dapat memenuhi keinginannya yang bersifat materi. Sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam, memandang seseorang dikatakan rasional apabila dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Asumsi yang harus dipenuhi dalam konsumsi dalam Islam. Yang pertama, perilaku konsumsi dikatakan rasional apabila dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang kedua, perilaku konsumsi dapat dikatakan rasional apabila tidak hanya dunia semata, namun juga untuk keperluan akhirat. Dan yang terakhir, perilaku konsumsi dikatakan rasional karena memiliki tingkat konsumsi yang lebih kecil karena terkait pada kebutuhan. Kepuasan pelanggan dibagi dua. Yang pertama, kepuasan pada setiap pelanggan berinteraksi dengan provider atau setiap moment of truth atau service encounter. Yang kedua, dari akumulasi setiap moment of truth atau service encounter tersebut dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dapat dirasakan baik dalam setiap proses interaksi maupun setelah selesai mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Dalam kehidupan sehari-hari, orang cenderung menyamakan kebutuhan dengan keinginan. Terkadang orang menyebutkan sesuatu sebagai kebutuhan yang harus segera dipenuhi, padahal sesuatu tersebut berupa keinginan yang bisa saja ditunda. Implikasi sikap konsumtif ini dapat membuat penghasilan masyarakat sebagian besar hanya untuk konsumsi, sehingga tidak adanya tabungan investasi baik dunia dan akhirat seperti zakat. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidupnya atau bisa menimbulkan dampak negatif. Contoh, minum obat bagi orang yang sakit, makan nasi bagi orang yang lapar. Pedoman tindakan yang benar adalah memaksimalkan kenikmatan dibandingkan penderitaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, faktor kuadrat manusia. Yang kedua, faktor alam dan lingkungan. Yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat. Yang keempat, faktor perdagangan manusia. Dan yang terakhir, faktor demonstrasi efek. Self-interest. Prinsip pertama dalam ilmu ekonomi ialah setiap pelaku ekonomi hanya digerakkan oleh kepentingan pribadi seorang individu. Pengertian kepentingan pribadi di sini tidak harus selalu diartikan dengan penumpukan kekayaan dan harta oleh seseorang, di mana kepentingan pribadi yang diasumsikan di sini ialah setiap individu akan berupaya mengejar berbagai tujuan hidup dan tidak hanya memperbanyak kekayaan secara monoton. Rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Teori kepuasan modern yang aksiomatis tidak berasumsi bahwa manusia selalu bersikap mementingkan dirinya sendiri. Manusia selalu menyesuaikan preferensinya sepanjang waktu dengan jumlah prinsip, sehingga setiap waktu mungkin preferensi individu tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapainya.
Prinsip rasionalitas ekonomi konvensional. Yang pertama, kelengkapan. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya di antara dua keadaan. Yang kedua, transitivitas. Prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa pilihan produk. Prinsip ini memastikan adanya konsistensi internal individu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kesinambungan. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan produk A lebih disukai daripada produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti akan lebih disukai daripada produk B. Itulah tadi contoh-contoh prinsip rasionalitas ekonomi konvensional.